Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adan Faris Hakim dari Prodi D3 Refleksi Optisi akan menjelaskan sebuah makalah yang berjudul Peranan Bahasa Indonesia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berikut ialah Bahasa Indonesia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Bahasa merupakan budaya dari masyarakat yang berfungsi sebagai alat komunikasi dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bahasa berfungsi sebagai wahana untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan sekecil-kecilnya, sehingga kita dapat menguasai ilmu tersebut. Dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai pengantar ilmu pengetahuan, salah tafsir atau makna ganda sedapat mungkin dihindari karena kata yang dipakai umumnya lebih bersifat denotatif daripada konotatif. Ungkapan yang dipakai sederhana dan tanpa adanya basa-basi. Di samping kejelasan itu, tuturan ditandai dengan urutan keterangan yang saling berhubungan dan mudah dipahami oleh para pembaca, yaitu yang pertama, ringkasan. Bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan uraian yang padat. Yang kedua, lengkap. Bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak membiarkan para pembacanya bertanya-tanya tentang maksud suatu pernyataan tersebut. Yang ketiga, sederhana. Ditandai dengan kosakata yang tidak bermuluk-muluk dan sintaksis yang tidak berlebit-lebit. Keempat, keutuhan. Keutuhan dan unity yang dapat dilihat dari hubungan yang baik dan logis antara bagian-bagian karangannya. Yang kelima, keruntutan atau cohesion yang berarti adanya keterpautan makna dalam suatu karya tulis. Keenam, tidak menggunakan implikatur. Suatu hal baru diterangkan sejelas mungkin tanpa menggunakan implikasi. Ketujuh, inferensi yang akan mungkin dibuat oleh pembaca diarahkan oleh penulis. Kedelapan, disediakan ringkasan isi agar terdapat kesesuaian antara penulis dan pembaca. Kesembilan, proposisi yang diciptakan sesuai dengan tingkat pengetahuan pembaca. Kesepuluh, ketelitian merupakan ciri khas ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ialah bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan iptek. Ditinjau dari segi usia, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang masih muda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional baru pada tahun 1928, di mana pada tahun itu lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Suatu kenyataan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kita ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kepesatan perkembangannya perlu diimbangi oleh bahasa yang mampu mewadahi serta yang mampu meneruskan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, baik secara horizontal kepada generasi yang sama maupun secara vertikal kepada generasi yang akan datang. Bentuk lain penuturan bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek yang merupakan padanaan dari bahasa asing. Misalnya kata engineering dapat dipadankan dengan kata rekayasa. Dari kata rekayasa dapat diciptakan kata perekayasaan, merekayasa, teknik merekayasa, rekayasa genetik, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah contoh dan penjelasannya. Salah satu contoh peran bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama, memberikan berbagai kemudahan. Perkembangan iptek mampu membantu manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Namun, dampak dari perkembangan iptek juga berdampak ke berbagai hal lainnya, seperti kehidupan sehari-hari. Semakin majunya teknologi membuat jarak yang jauh semakin mendekat dan jarak yang dekat menjadi jauh. Dahulu, masyarakat mengirim uang jarak jauh menggunakan wesel pos. Kini sudah menggunakan e-banking atau transfer, sehingga aktivitas pengiriman uang dapat lebih cepat dilaksanakan tanpa memakan waktu yang lama. Ini adalah contoh efek positif perkembangan iptek dalam membantu aktivitas manusia. Yang kedua, mempermudah meluasnya berbagai informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita, di mana tanpa informasi kita akan serba ketinggalan. Terlebih lagi ketika berbagai media cetak atau elektronik berkembang sangat pesat. Hal ini memaksa kita untuk mau tidak mau harus bisa dan selalu mendapatkan berbagai informasi.
Pada masa dahulu, mahasiswa harus membaca berbagai macam-macam buku sebagai sumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Namun, sekarang kegiatan semacam itu sudah mulai ditinggalkan. Mereka lebih senang mencari informasinya melalui media internet yang menyediakan layanan untuk pencarian yang mempercepat waktu dan membuat waktu lebih efisien. Yang ketiga, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Komputer dahulu termasuk jenis peralatan yang sangat canggih, di mana hanya orang-orang tertentu yang membelinya, apalagi menggunakannya. Namun, seiring dengan perkembangannya iptek, peralatan elektronik seperti komputer, internet, dan handphone sudah menjadi benda yang menjamur, di mana tidak hanya orang-orang tertentu yang mampu menggunakannya, bahkan anak-anak di bawah umur juga dapat menggunakannya. Inilah pengaruh positif perkembangan iptek di era globalisasi terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat kita. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bahwasanya bahasa Indonesia sangatlah penting bagi pengetahuan dan kemajuan teknologi di Indonesia ini, karena kita menggunakan bahasa itu untuk berkomunikasi sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.